Lion 2016 adalah sebuah film drama Australia-Amerika yang mana film ini benar-benar diangkat dari sebuah kisah nyata. Yang menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak laki-laki bernama Saru. Yang terpisah dengan keluarganya. Saru yang masih berusia 5 tahun pun dipaksa harus belajar bertahan hidup dalam situasi kebingungan dan rasa takut. Hingga akhirnya berujung Saru diadopsi oleh pasangan asal Australia, yang bernama John dan juga Sue. Namun ternyata Saru yang saat ini sudah menginjak usia 25 tahun tak bisa mengubur begitu saja kenangan masa lalunya. Dan inilah kisah selengkapnya. Hanwha India 1986. Film ini diawali dengan Saru dan kakaknya yang bernama Gudu, sedang mencuri batu bara di sebuah kereta. Lalu mereka pun ketahuan dan hampir ditangkap oleh penjaga kereta, tetapi nampaknya mereka itu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena mungkin ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Setelah mereka merasa hasil curiannya cukup, mereka pun turun lalu menjualnya. Dan hasil penjualannya tersebut mereka belikan susu. Pada saat itu Saru bilang kepada Gudu, bahwa dia sangat menginginkan jelebi. Yaitu makanan ringan sejenis kerupuk. Namun Gudu yang merasa uangnya tidak cukup, lalu mencoba menyenangkan hati adiknya dengan mengatakan, "Suatu hari nanti pasti akan kubelikan jelebi yang sangat banyak." Dan Saru pun nampaknya begitu senang dengan perkataan Gudu. Namun dalam hati, Gudu sangatlah sedih, karena tidak bisa membelikan adiknya jelebi yang harganya tidak seberapa itu. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya. Di sini kita bisa melihat kehidupan keluarga mereka yang sangat kekurangan. Apalagi mereka tidak mempunyai seorang ayah. Yang berarti ibunya sendirilah yang membesarkan mereka. Dengan bekerja menjadi seorang pengangkut batu, dan gaji yang sangat rendah. Karena untuk makan sehari-hari pun gaji ibunya masih belum cukup. Ketika dua anaknya pulang dengan membawa susu, ibu pun lalu bertanya kepada mereka, dari manakah mereka mendapatkannya? Namun Saru dan Gudu tidak menjawabnya. Tetapi karena ibu menyadari kalau dia tidak bisa membelikan mereka susu, ibu pun hanya tersenyum untuk menyembunyikan kesedihannya. Selain mencuri batu, malam harinya kadang Gudu juga menjadi kuli panggul. Yaitu membantu orang untuk membawa barang bawaannya. Untuk mendapatkan uang lebih supaya bisa membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Dan sore harinya saat Gudu mau berangkat, tiba-tiba Saru terbangun dan berkata dia juga mau ikut, tetapi Gudu sudah berusaha untuk melarangnya. Tetapi Saru bersikeras agar bisa ikut bersamanya. Dengan menunjukkan kemampuan dirinya yang bisa mengangkat barang-barang yang ada di rumah. Lalu Gudu pun akhirnya memperbolehkannya. Dan setelah sampai di tujuan, Saru malah tertidur, dan sangat susah untuk dibangunkan. Karena Gudu kasihan kepada adiknya, lalu dia meminta Saru untuk tinggal di kursi, dan bilang jangan kemana-mana sebelum dia kembali. Setelah beberapa lama Gudu pergi, lalu Saru pun terbangun. Lalu kebingungan karena suasana stasiun tersebut sangatlah sepi dan dingin. Saru pun berteriak memanggil-manggil nama Gudu kakaknya. Karena tidak juga ketemu, dia pun mencarinya hingga ke dalam kereta. Tetapi sayangnya dia malah ketiduran. Dan ketika bangun dia melihat kereta yang dinaikinya telah melaju kencang. Lalu Saru pun berteriak dan berusaha keluar. Tetapi tidak ada orang di sana. Dan semua pintu dalam keadaan terkunci. Dia pun terjebak di kereta selama 2 hari. Dan setelah sampai di tujuan, kereta berhenti dan pintu pun terbuka. Lalu Saru bergegas keluar, dan dia pun kebingungan. Kemudian dia berusaha bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya di sana. Tetapi tidak ada orang yang mengerti bahasanya tersebut, dan dia pun dihiraukan. Saat dia kehausan dan minum air, dia melihat ada anak gelandangan lalu mengikutinya. Dan dia pun bertemu dengan beberapa gelandangan lainnya. Lalu dia pun tidur bersama. Setelah beberapa saat, datang beberapa orang yang menangkap para gelandangan di sana. Untuk dijadikan budak ataupun pengemis. Saru yang melihat itu pun ketakutan dan lari sekencang-kencangnya. Hingga sampai di sebuah kuil, lalu dia pun tertidur. Scene berikutnya terlihat Saru yang sedang menyusuri rel kereta api, berusaha untuk menemukan jalan pulang. Lalu dia pun bertemu seseorang yang bernama Nur. Dan Nur pun mengajak Saru ke rumahnya. Di sana Saru diberi makan, minum, bahkan dimandikan oleh Nur. Nur terlihat baik, tetapi ketika suaminya datang, Saru mulai curiga. Dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka,
yang hendak menjual dirinya. Dan di saat Nur lengah, Saru pun kabur, dan berlari kencang tanpa arah yang jelas. Akhirnya Saru pun menjadi gelandangan. Dan setelah beberapa bulan, terlihat Saru yang kelaparan, duduk di depan sebuah restoran. Dia pun menatap ke arah orang yang sedang minum teh di sana, lalu dia menirukan gerakan orang tersebut. Seolah-olah dialah yang berada di restoran itu. Tanpa diduga, orang yang berada di restoran tersebut menyadarinya, dan tersentuh dengan apa yang dilihatnya. Lalu orang tersebut mendatangi Saru dan memberinya sedikit makanan, dan mengantarkannya ke kantor polisi, untuk membantunya menemukan keluarganya. Sang polisi pun menanyakan dari mana dia berasal. Saru pun bilang dia berasal dari Ganestali. Sayangnya polisi itu tidak tahu di mana wilayah tersebut berada. Lalu polisi menanyakan nama ibunya, tetapi Saru tidak mengetahuinya. Karena dia hanya menyebutnya dengan sebutan ibu, bukan nama aslinya. Setelah mengumpulkan data, lalu Saru dikirim ke panti asuhan. Di situ terlihat panti asuhan yang sangat kumuh, dan lebih terlihat seperti penjara. Karena para pengurus pun terlihat sangat kasar. Hingga suatu ketika, Saru pun dipanggil oleh ibu pemilik panti tersebut. Dan memberitahukan bahwa, dia sudah berusaha untuk mencari ibunya. Dengan menerbitkan fotonya di halaman koran. Tetapi tidak satupun orang yang menghubunginya. Saru pun sangat sedih mendengarnya. Lalu ibu panti tersebut bilang, kalau ada pasangan dari Australia yang sedang ingin mengadopsi anak. Dan menyarankannya untuk mau diadopsi. Saru pun terlihat menyetujuinya, karena tidak ada pilihan lain. Sin pun beralih ke Australia 1987. Saat itu Saru sudah berada di Australia dan menjadi anak adopsi dari John dan juga Sue. Saat pertama kali datang ke rumah barunya, dia pun bingung dengan barang-barang di sekitarnya. Karena dulunya dia sangat kekurangan dan di rumah barunya sangatlah berbeda. Tetapi karena ketulusan kedua orang tuanya, Saru pun menjadi cepat beradaptasi. Dan hari-harinya pun dijalani dengan bahagia. Setahun setelah itu, John dan Sue kembali membawa anak angkat yang usianya sedikit lebih tua dari Saru, yang bernama Mentos. Tetapi dia memiliki sedikit kekurangan, yang dimana dia akan menyiksa dirinya sendiri, saat dia merasa panik, tersinggung, dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain, hal tersebut akan membuat John dan Sue akan merasa kerepotan karenanya. Dan terlebih lagi, kasih sayang yang selama ini untuk Saru, sekarang menjadi terbagi, semenjak kedatangan Mentos. Namun yang pada dasarnya Saru ini adalah anak yang baik, dan patuh, dia pun akhirnya merelakan semua itu. Dan tetap menjadi anak yang diharapkan oleh kedua orang tua angkatnya. Seperti pada suatu ketika, saat Saru melihat ibu angkatnya tersebut sedang menangis karena pusing dengan sifat Mentos, Saru pun menghampiri dan memeluk sang ibu dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang anak kandung seutuhnya, dikala orang tua sedih. Dari hal tersebut, benar-benar membuat ibu angkatnya sangat terhibur. Dan merasa beruntung, karena Saru telah menjadi bagian dari hidupnya. 20 tahun kemudian, Saru kini telah menjadi seorang remaja tampan. Sekaligus punya banyak prestasi. Di tahun 2008, dia pun bersekolah di Melbourne, dan mengambil jurusan manajemen hotel. Kisah cintanya pun dimulai dari sini. Di sebuah pertemuan, dia bertemu dengan Lucy. Dan sejak saat itu pula, Saru pun jatuh cinta kepadanya. Setelah beberapa lama, mereka pun menjadi dekat, dan saling mencintai satu sama lain. Suatu hari, Saru dan Lucy menghadiri acara makan, bersama teman-temannya. Karena beberapa temannya ada yang dari India, mereka pun disuguhi makanan khas India. Dan ketika Saru pergi ke dapur untuk mengambil minuman, tidak sengaja Saru melihat jelebi. Makanan yang sangat diinginkannya waktu masih bersama Gudu, kakaknya. Hal itu membuatnya mengingat beberapa kenangan di masa lalunya. Dengan tangan gemetar, dia pun mengambil jelebi tersebut, dan dicicipinya. Air matanya pun berlinang. Lucy yang melihat hal tersebut merasa cemas. Dan setelah mereka tenang, Saru pun mulai bercerita tentang dari mana asalnya, siapa dia sebenarnya, dan semua perjalanannya hingga dia bisa sampai di Australia. Beberapa temannya itu pun menyarankan dia untuk menggunakan teknologi, yaitu Google Earth, untuk mengetahui di mana letak daerah dia berasal. Tetapi informasi yang dia ingat, hanyalah nama Ganestali, dan kursi tempat dia tidur, yang berseberangan dengan tower air. Sedangkan nama Ganestali tersebut tidak pernah ada sama sekali. Dan semenjak acara makan itu, Saru menjadi selalu kepikiran. Bahkan setiap malam dia pun selalu terbangun, dan mengambil laptopnya untuk mencari informasi yang mungkin dia ingat.
Lalu scene berikutnya menunjukkan telah berada di Tasmania, Australia 2010. Saat itu Saru dan Lucy berada di tempat tinggal orang tua angkatnya. Dan di waktu sedang makan bersama, Lucy mencoba mengungkapkan terhadap calon ibu mertuanya tersebut, tentang apa yang selama ini dicari, bahkan menjadi tujuan Saru. Namun Saru pun memotong ucapan Lucy, supaya ibu angkatnya tersebut tidak mengetahuinya. Alasannya cukup sederhana, karena kemungkinannya jika Saru jujur, maka secara tidak langsung akan menyakiti hati ibu angkatnya. Yang dimana dia memang telah berjasa besar terhadapnya selama 20 tahun. Karena hal itu suasana makan pun menjadi canggung, apalagi tiba-tiba Mentos datang, dan malah memperkeruh keadaan. Sedikit pertengkaran pun terjadi, karena sebenarnya Mentos ini sering sekali membuat ibu angkatnya sedih, dan hal itu membuat Saru kurang menyukainya. Saru nampak semakin sibuk dengan apa yang menjadi keinginannya, dan juga menjadi tujuannya, yaitu mencari letak daerah kemungkinan dia berasal. Lucy pun merasa Saru sudah tidak memperhatikannya, semenjak dia mempunyai tujuan tersebut. Sampai perselisihan pun terjadi, dan Saru pun meninggalkan Lucy. Hari demi hari Saru pun dilalui dengan mencari tempat asalnya. Sampai suatu saat, Saru tidak sengaja bertemu lagi dengan Lucy. Dia pun akhirnya mengungkapkan segala yang selama ini mengganjal di hatinya. Bahkan dari Lucy juga Saru mengetahui bahwa ibu angkatnya semakin murung, menyikapi tingkah kedua anak angkatnya tersebut. Saru pun mendatangi ibu angkatnya untuk meminta maaf, karena dia tidak bisa menjadi anak yang baik seperti anak seutuhnya, yang didambakan oleh ibu angkatnya tersebut. Dia pun bilang, dia tidak berdaya ketika suara hatinya yang selalu mengatakan, bahwa dia sangat merindukan sosok ibu dan keluarga aslinya yang lama terpisah. Suatu malam, Saru yang sedang melamun lalu membuka laptopnya, dan menggeser-geser peta yang sudah ditandai sebelumnya dengan keputusasaannya. Secara tidak sengaja Saru justru menemukan tempat yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Dari mulai stasiun saat berpisah dengan kakaknya, tempat bermainnya sehari-hari, sampai ke desanya yang ternyata selama 20 tahun ini dia salah menyebutkan namanya. Karena tempat tinggalnya tersebut memang bukan Ganestali, melainkan adalah Ganestalai. Dan kabar bahagia tersebut kemudian dia sampaikan terhadap Lucy, yang juga nampak terharu, dan sangat bahagia mendapat kabar yang demikian. Lalu Lucy pun mengizinkan Saru untuk menemui keluarganya. Ibu angkatnya juga sangat bahagia mendengar berita tersebut, dan juga memberikan restu untuk Saru pergi ke sana. Dia juga berharap ibu kandungnya masih tetap di sana. Lalu berangkatlah Saru ke Ganestalai, menyusuri berbagai tepian jalan, serta gang yang masih diingatnya. Dan akhirnya sampailah Saru di rumah yang menjadi tempat tinggalnya puluhan tahun lalu. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut, namun rumah tersebut sudah tidak ada orangnya. Dan justru menjadi tempat ternak kambing. Saru pun marah dan kecewa, karena memang melewatkan waktu yang begitu lama. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang menanyakan tentang apa tujuannya ke tempat tersebut. Saru pun menjelaskan sambil memperlihatkan foto masa kecilnya, dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya dahulu. Kemudian dia bertanya kemana keluarganya pergi. Bapak itu pun menyuruh Saru untuk ikut dengannya. Lalu tiba-tiba, ibunya pun tanpa diberitahu dia langsung mengenal bahwa Saru yang sudah besar itu adalah anaknya. Mereka pun berpelukan untuk melepaskan rasa rindunya yang amat sangat. Lalu Saru menanyakan di mana Gudu, kakaknya sekarang. Dan akhirnya dia diberitahu bahwa kakaknya Gudu, sudah tewas tertabrak kereta, saat mencarinya dulu. Saru pun sangat sedih, tetapi kesedihannya itu sedikit terobati, karena dia melihat wanita yang di sebelah ibunya tersebut adalah adik kandungnya, yang kini sudah dewasa. Lalu setelah beberapa saat, Saru pun menelepon keluarga angkatnya, dan berkata, dia dalam keadaan baik-baik saja, dan sudah bertemu dengan keluarga kandungnya. Sembari bilang, walaupun ternyata dia kini telah bisa bertemu kembali dengan orang tua aslinya. Ikatan yang terjadi antara mereka akan tetap sama. Dan semua ini tidak akan pernah bisa merubah apapun. Berikut foto-foto Saru yang asli dan keluarganya. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton.